hari ini kita akan mempelajari mengenai kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal dan kelompok. Hari ini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari menghitung kuartil, desil, dan persentil dari data tunggal terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan mempelajari apa itu definisi dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, definisi dari kuartil adalah data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama dan dikelompokkan jadi 4 bagian yang sama. Berikut rumus kuartil adalah I sama dengan I buka huruf N ditambah 1 per 4. Kenapa ini 4? Dikarenakan kuartil ini adalah data yang dibagi 4 bagian yang sama. Sedangkan desil adalah data yang dibagi 10 bagian yang sama. Nah, itu rumusnya hampir sama dengan kuartil, namun berbeda. Desil ini dibagi dengan 10 dikarenakan desil ini adalah data yang dibagi 10 bagian yang sama. Sedangkan persentil adalah data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Nah, itu adalah rumus persentil, yaitu I sama dengan I buka huruf N per 1 dibagi 100. Nah, sebelumnya I ini adalah data yang akan kita cari. Sedangkan I ini adalah data yang akan kita cari, misalnya 1, 2, ataupun 3, dan seterusnya. N ini adalah jumlah data. Nah, berikut Ibu akan memberikan contoh soal untuk kalian. Baik anak-anak, di sini ada latihan soal. Adakah ini yang ingin mencoba? Saya. Baik, diketahui data 5, 7, 11, 12, 15, 18, 20. Yang ditanya adalah tentukan Q2. Jadi kita seperti yang Ibu jelaskan tadi, Q ini sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. Yang ditanya itu Q2. Jadi Q2 nya itu adalah 2 buka kurung 7 ditambah 1 tutup kurung per 4. Jadi Q2 yang itu adalah 2, 7 ditambah 1 itu 8, jadi buka kurung 8 tutup kurung per 4. Jadi Q2 nya itu adalah 16 per 4. 16 per 4 itu adalah hasilnya itu 4, jadi Q2 nya itu adalah 4. Nah, baik, berarti Ali sudah paham ya? Ya. Bagaimana dengan yang lain? Belum paham. Nah, bagaimana dengan Amel? Ali silakan duduk. Jadi aku mau menjelasin soal yang terjadi tadi. Jadi soalnya adalah diketahui data 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ditanya tentukan Q1. Q1 sama dengan I tutup kurung buka kurung N plus 1 kurung per 4. I tambah 9 tambah 1 bagi 4. Jadi hasilnya itu adalah 1 dikali 10 bagi 4. Jadi hasilnya 10 per 4, jadi jawabannya 2,5. Jadi jawaban Q1 adalah 2,5. Nah, baik, berarti Amel juga sudah paham ya? Ya, Bu. Nah, sepertinya kalian ini sudah paham ya mengenai kuartil data tunggal ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal mengenai desil data tunggal. Baik, ini adalah latihan soal mengenai desil. Nah, siapa yang mau menjelaskan soal ini? Saya. Boleh Dalika dan Zulaika dan Tiara. Nah, jadi ini Zulaik sudah selesai. Boleh dijelaskan, Zulaik? Desilnya jadi sama dengan I plus N plus 1 sama dengan per 10. Yang 4 itu 4 ditambah jumlah data, yaitu ditambah 1 per 10, yaitu 4 kali 8 per 10, hasilnya 32 per 10 sama dengan 3,2. Nah, karena ini tidak, kita harus cari hasil lagi, karena data ke-3 itu kelebihan, data ke-4 itu kekurangannya. Adalah 12 ditambah 0,2
di data dari data ketiga dan keempat 12 kurang 9 sama dengan 12 tambah 0,2 dikali 3. 12 tambah 0,6 sama dengan 12,6. Nah, baik, Mbak. Jawaban nilai ini sudah benar. Apakah yang lain sudah mengerti? Paham? Nah, selanjutnya boleh silakan Vera. Kita pakai rumus ini, jadi sama dengan I berkurang N tambah 1 dikurung dibagi 10. D3 ini sama dengan 3 karena kita mau cari D3. Terus 10 ini dari jumlah data ditambah 1 dibagi 10 D3. 3 tambah 3 dikali 11 dibagi 10. Hasilnya 33 bagi 10 sama dengan hasilnya 3,3. Terus kita pindahkan di sini. Ini 165 didapat karena itu data 3 ini kan dia ini lebih dari 3 tapi kurang dari 4 ya, kita ambil data 165 terus ditambah 0,3 ini dari sini dari belakang koma, terus ditambah sama dengan 165 dikurang 162 165 ditambah 0,3 dikali 3, terus 165 ditambah 0,9 hasilnya 165,9. Di sini Mariza akan menyelesaikan persoalan tentang persentil dari data tunggal. Soalnya adalah diketahui data berat badan atau kilogram dari 10 siswa sebagai berikut: 45, 50, 42, 48, 55, 60, 53, 47, 52, 58. Kita menentukan persentil ke-40 atau P40 dari data di atas. Penyelesaiannya, yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 42, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 58, dan 60. Rumus persentil dari data tunggal adalah PK sama dengan X K dikali N plus 1 dibagi 100. Kenapa 100? Karena pengertian persentil sendiri itu adalah data yang dibagi menjadi 100 bagian. Nah, K-nya ini adalah 40 karena mencari persentil ke-40. Jumlah datanya adalah 10. Jadi, 40 dikali 10 ditambah 1 dibagi 100, hasilnya adalah 40,4, posisi indeksnya. Sekarang adalah menentukan nilai persentil. Indeksnya tadi adalah 40,4, berarti kita mencari nilai antara data ke-4 dan 5. Nah, data ke-4 dan ke-5 ini adalah 48 dan 50. Jadi, penyelesaiannya adalah P40, 48 ditambah 0,4. Kenapa 0,4? Karena 4,4 ini antara 48 sampai 50. Nilai desimalnya ya. Dikali 50 dikurang 48, hasilnya 48,8. Jadi persentil ke-40 dari data tersebut adalah 48,8 kg. Nah, baiklah anak-anak, karena dikarenakan kemarin kita sudah mempelajari data tunggal dari kuartil, desil, dan persentil, hari ini kita akan melanjutkan data berkelompok ya. Hari ini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal untuk kalian. Baik, Ibu. Jadi, nak, pertama-tama Ibu akan menjelaskan rumus-rumus untuk menghitung kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok. Nah, yang pertama ini kita akan menghitung kuartil pada data berkelompok ya. Rumusnya adalah Q1 sama dengan TB ditambah buka kurung 1/4 dikali N dikurang FK per FQI ditutup kurung dikali P. Nah, sedangkan untuk rumus desil dan persentil itu tidak begitu berbeda, melainkan hanya diganti 10 untuk desil 10 dan untuk persentil adalah 100. Nah, untuk rumus menghitung desil pada data berkelompok adalah DI sama dengan TB buka kurung 1/10 dikali N dikurang FK per FDI tutup kurung dikali P. Nah, sedangkan untuk rumus persentil adalah
PI sama dengan TB ditambah buka kurung 1/100 dikali N dikurang FK per F PI tutup kurung lalu dikali P. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu ada contoh soal pembahasan agar kalian mengerti bagaimana cara mengerjakan soal kuartil, desil, dan persentil dari data berkelompok. Nah, jadi di contoh soal ini ditanyakan kuartil ketiga, desil ke-6, dan juga persentil ke-75. Nah, di sini kita akan membahas kuartil ketiga dulu. Nah, jadi kita pertama-tama mencari tahu letak kuartil ketiga, letak intervalnya TB, FK, dan juga FQI-nya. Nah, untuk mencari letak kuartil ketiganya, pertama-tama kita menggunakan rumus 1/4 dikali N. Nah, di sini N-nya itu 100, dan karena kita mencari kuartil ketiga, jadi kita menggunakan rumus 3/4 dikali 100. Nah, hasilnya adalah 75. Nah, setelah kita ketahui nilainya adalah 75, maka dapat diidentifikasikan bahwa letak intervalnya ada di interval ke-5, yaitu 41 hingga 50. Nah, untuk nilai TB-nya itu kita yang 41 tadi dikurangi 0,5, jadi hasilnya 40,5. Nah, untuk FK kita dijumlahkan seluruh nilai sebelum frekuensi nilai tersebut. Jadi 10 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 30 sama dengan 70. Nah, untuk FQ3-nya sama dengan 6. Nah, sedangkan untuk nilai P-nya 10 dan untuk nilai N-nya 100. Nah, setelah kita menemukan letak kuartil ketiga, letak interval, TB, FK, dan frekuensi kuartil ketiga, kita masukkan semua ke dalam rumus kuartil tadi. Nah, rumus kuartil tadi adalah QI sama dengan TB ditambah buka kurung 1/4 dikali N dikurang FK per FQI dikali P. Nah, karena kita tadi ditanyakan kuartil ketiga, jadi kuartil ketiga sama dengan 40,5 ditambah 3/4 dikali 100 dikurang 7/16 lalu dikali 10. Nah, jadi hasilnya adalah 40,5 ditambah 75 ini didapatkan dari hasil 3/4 dikali 100, yaitu lalu dikurang 70/16 lalu dikali 10. Nah, 5 dikurang 70 hasilnya adalah 5. Jadi 40,5 ditambah 5/16 dikali 10. Nah, 5 dengan 10 ini dikalikan jadi 50 ya. Jadi 40,5 ditambah 50/16. Nah, 50/16 ini hasilnya adalah 3,125. Nah, 31,25 ini ditambahkan 40,5. Jadi hasilnya adalah 43,625. Nah, lalu kita mencari desil ke-6-nya. Seperti yang kalian ketahui, kita harus mencari tahu letak desil ke-6, letak intervalnya, TB, FK, dan frekuensi desilnya. Nah, pertama-tama kita menggunakan rumus seperti tadi ya, 1/10 dikali N. Nah, ini kita disuruh mencari desil ke-6, jadi 6/10, N-nya tadi adalah 100, jadi hasilnya adalah 60. Nah, 60 ini sudah dapat kita ketahui bahwa letak intervalnya ada di ke-4 ya, yaitu 31 hingga 40. Nah, untuk mencari TB ini kita cari yang terkecil di interval keempat ini yaitu 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5. Nah, untuk mencari FK-nya ini frekuensi sebelum-sebelumnya dari interval keempat yaitu 10 ditambah 12 ditambah 18 hasilnya ada 40. Nah, untuk frekuensi desil ke-6 ini adalah 16. Nah, sedangkan nilai P-nya itu 10 dan N-nya itu adalah 100. Jadi setelah kita ketahui letak desil, interval, TB, dan lain-lain, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu DI sama dengan TB ditambah 1/10 dikali N dikurang FK per FDI dikali P.
Nah, karena kita ditanyakan D6, jadi D6 sama dengan 30,5 ditambah 6/10 dikali 100 dikurang 40/16 dikali 10. Nah, jadi 6/10 kali 100 itu kan adalah 60. Jadi 60 ini dikurang 40. Nah, jadi hasilnya adalah 30,5 ditambah 60 dikurang 4 per 16 dikali 10. Lalu di sini juga 30,5 plus 20 per 30 berapa nih? 16 dikali 10. Nah, 20 ini dikalikan dengan 10. Jadi 30,5 ditambah 200 per 16. Nah, 200 per 16 ini hasilnya 12,5. Jadi ini ditambahkan jadi 30,5 ditambah 12,5 jadi hasilnya adalah 43. Nah, selanjutnya kita mencari persentil ke 75 seperti yang ditanyakan. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya kita juga harus mencari letak persentilnya, letak interval, TB, FK, F, frekuensi persentilnya. Nah, pertama-tama kita kan mencari letak persentilnya itu ialah 1/100 dikali N. Nah, ini ditanyakan adalah 75, jadi 75/100 dikali 100, yaitu nilai N tadi, jadi hasilnya adalah 75. Nah, nilai 75 ini dapat ditemukan di interval ke-5, yaitu 41 hingga 50. Untuk mencari TB-nya tadi, seperti tadi, yaitu nilai yang terkecil di interval ke-5, yaitu 41. 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. FK-nya tadi nilai frekuensi sebelum interval ke-5 yaitu 10 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 30, jadi hasilnya adalah 70. Nah, untuk frekuensi persentil ke-75 adalah 16, sedangkan P-nya 10 dan N-nya adalah 100. Jadi kita masukkan semuanya ke dalam rumus persentil tadi. Nah, rumusnya itu adalah PI sama dengan TB, buka kurung 1/100 dikali N dikurang FK per FPI dikali P. Nah, karena ditanyakan adalah persentil ke-75, jadi persentil 75 sama dengan TB-nya tadi adalah 40,5 ditambah 75/100 dikali 100 dikurang 70 per 16, jadi dikali 10. Nah, hasilnya tadi itu adalah 40,5 ditambah 75 dikurang 70 per 16 dikali 10. Nah, 75 dikurang 70 adalah 5, jadi ditulis di sini 40,5 ditambah buka kurung 5 per 16 kurung dikali 10. Nah, 5 tadi dikali 10 ini, jadi hasilnya adalah 50. Jadi 45,5 ditambah 50 per 16. Nah, 50 per 16 ini hasilnya adalah 3,125. Nah, hasil dari 3,125 ini ditambahkan dengan 40,5. Jadi hasilnya adalah 45,625. Oke, jadi di sini ditanyakan kuartil ketiga. Maka kita akan mencari tahu letak dari kuartil ketiga, letak intervalnya, TB-nya, FK-nya, dan juga FQI-nya. Untuk mencari letak kuartil ketiga, kita menggunakan rumus 3/4 dikali N. Nilai N adalah 40. Jadi 3/4 dikali 40 hasilnya 30. Nah, setelah kita ketahui letaknya, maka dapat kita identifikasikan bahwa letak desil ke-8 ada di interval 4. Selanjutnya, kita menghitung TB. Nilai TB-nya adalah 30 kurang 0,5 sama dengan 35/5. Untuk nilai FK-nya adalah 3 tambah 5 tambah 15 sama dengan 23. Nah, sekarang nilai FD8-nya adalah 8. Sedangkan untuk nilai P sama dengan 5 dan nilai 40. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 dikali N dikurang FK per FQ1 dikali P. Q3 sama dengan 35,5
ditambah 3/4 dikali 40 dikurang 23/8 dikali 5 sama dengan 35,5 ditambah 30 dikurang 23/8 dikali 5. 35 ditambah 7/8 dikali 5 sama dengan 35,5 ditambah 35/8. 35,5 ditambah 4,37 hasilnya adalah 39,87. Jadi ini kan yang ditanyakan adalah desil ke-8. Maka kita akan mencari tahu letak dari desil ke-8. Letak intervalnya, TB, FK, dan juga FDI-nya. Untuk mencari letak desil ke-8, kita menggunakan rumus 8/10 dikali N. Nilai N ini adalah 40. Jadi 8/10 dikali 40 hasilnya 32. Nah, setelah kita ketahui nilai letaknya, maka dapat kita identifikasikan bahwa letak desil ke-8 ada di interval ke-5. Selanjutnya kita menghitung TB. Nilai TB-nya adalah 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Untuk nilai FK-nya adalah 3 ditambah 5 ditambah 15 tambah 8 sama dengan 31. Nah, nilai FD8 adalah 6. Sedangkan untuk nilai P dan N sama seperti tadi, yaitu 5 dan 40. Jadi cara menjawabnya kita menggunakan rumus DI sama dengan TB ditambah 1/10 dikali N dikurang FK per FDI dikali P sama dengan 40,5 ditambah 8/10 dikali 40 dikurang 31 per 6 dikali 5 sama dengan 40,5 ditambah 32 kurang 31 per 6 dikali 5 sama dengan 40,5 ditambah 1 per 6 kali 5 sama dengan 40 kali 5 ditambah 5 per 6 sama dengan 40,5 tambah 0,83. Jadi hasilnya adalah 41,33. Jadi di sini dinyatakan persentil ke-35. Maka kita akan mencari tahu letak dari persentil ke-35. Letak intervalnya, TB, FK, dan juga FPI-nya. Untuk mencari letak persentil ke-35, kita menggunakan rumus 35/100 dikali N. Nilai N adalah 40. Jadi 35/100 dikali 40 hasilnya 14. Nah, setelah kita ketahui nilai letaknya, maka dapat diidentifikasikan bahwa letak desil ke-35 ada di interval ketiga. Selanjutnya kita menghitung TB. Nilai TB-nya adalah 31 dikurang 0,5 hasilnya adalah 30,5. Untuk nilai FK-nya adalah 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Nah, nilai frekuensi 8 adalah 15. Sedangkan untuk nilai P adalah 5 dan nilai 40. Jadi cara menjawabnya adalah persentil I sama dengan TB ditambah 1/100 dikali N dikurang FK per FPI dikali P. Persentil 35 sama dengan 30,5 35/100 dikali 14 dikurang 8 per 15 dikali 5 sama dengan 30,5 ditambah 14 kurang 8 per 15 dikali 5. Terus 30,5 ditambah 6 per 15 dikali 5 hasilnya adalah 30,5 ditambah 30 per 15. Terus sama dengan 30,5 ditambah 2 hasilnya 32,5. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.